Halo semua, selamat datang di channel Cerita Bocil. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dengan judul Gamer Bereinkarnasi ke Dunia Game. Saya infokan, ini adalah alur cerita yang menyajikan spoiler-spoiler mengenai komik manhwa. Saya harap untuk yang tidak menyukai video spoiler seperti ini tidak menonton video ini. Tanpa berlama-lama lagi ayo kita nonton bersama dan kita mulai videonya. Cerita kali ini dimulai dari scan yang menunjukkan kalender benua Nas, tanggal 4 Maret tahun 1424. Di scan ini terlihat banyak monster yang sedang berterbangan dan ada juga monster yang sedang berperang dengan para kesatria. Benua Nas dikenal dikarenakan perang yang diberi nama Kastil Fantasia. Pada saat perang tersebut benua diselimuti api, dan banyak nyawa yang menjadi abu. Tidak ada yang bisa menghentikan pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis. Tanah di mana hanya keputusasaanlah yang tersisa. Ketika keputusasaan dari kegelapan melanda seluruh benua, kemudian muncul seorang prajurit yang siap menghadapi kegelapan. Itu adalah sinopsis dari game yang berjudul Paradise, yaitu game VRRPG di mana pemain bisa menjadi petarung, bertarung melawan penyihir, menjadi raja, dan juga bisa membangun kerajaannya sendiri di dalam game. Kemudian ditunjukkan scan di mana seorang pria yang sedang bermain game tersebut. Ia mengatakan, aku selalu mengambil lembur dan menginvestasikannya dalam game Paradise. Aku memiliki pengetahuan semua dari game ini, mulai dari pembuatan karakter, membangun wilayah, eksploitasi bug, menyerang dungeon, tata letak item, dan lain-lain. Aku juga telah membangun sebuah blok di mana blok milikku selalu menjadi yang nomor satu selama 10 tahun sebagai pusat informasi mengenai game Paradise ini. Aku tidak bisa berhenti bermain game ini. Dan scan berpindah pada seorang gadis yang sedang kaget melihat pria besar yang baru bangun dari tidurnya dengan keadaan yang sangat buruk dan penuh dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Tuan, apakah Anda bermimpi buruk? Tanya gadis itu kepada pria besar yang ada di depannya. Terlihat pria itu melihat sekeliling ruangan yang dia tempati, dan mengatakan, maaf, kau siapa? Dan di mana ini? Mereka berdua tampak kebingungan dengan apa yang terjadi pada saat ini, dan ternyata pria tersebut adalah pria yang tadi sedang bermain game dan sekarang telah meninggal dan bereinkarnasi ke dalam game Paradise. Kemudian muncullah jendela status yang menampilkan. Di sini kita diberitahu bahwa nama MC kita ini adalah Geralt. Dengan stat kekuatan 5, Health 5, Magic 75, Wisdom 15, Agility 5, Charm 0, Daya Tahan Fisik 5, Daya Tahan Magic 5 dan Remaining Stat 0. Pada jendela status juga menampilkan dua buah peringatan yang bertuliskan. Peringatan pertama, perhatian obesitas sangat tinggi, Anda tidak normal, ketika efek obesitas sangat tinggi maka pesona Anda akan tetap 0. Peringatan kedua, status obesitas sangat tinggi yang telah bertahan 10 tahun, daya hidup berkurang 20 tahun. Geralt yang sedang di depan kaca pun sangat terkejut melihat jendela status tersebut. Dan ia mengatakan, apa? Belum apa-apa tetapi hidupku telah berkurang 20 tahun. Ketika level dan kemampuanku sekecil ini, kurasa memang tidak ada harapan hidup. Tetapi aku harus tenang. Terlihat pantulan diri Geralt pada cermin berubah menjadi dirinya di kehidupan sebelum dia meninggal, dan bereinkarnasi ke dalam tubuh Geralt yang ada di dalam game Paradise. Geralt mengatakan namaku sebelumnya adalah Sin Taepung. Tapi itu hanyalah masa lalu. Sekarang aku telah bereinkarnasi menjadi manusia babi bernama Geralt. Dilihat dari tampilannya dan adanya benua yang bernama Nas, aku yakin ini adalah Paradise. Bedanya sekarang ini adalah kenyataan bukan lagi di dalam sebuah game. Berakhir sudah. Apalagi ditambah, 10 tahun dari sekarang akan ada perang besar. Tetapi 5 tahun dari sekarang akan ada kekeringan dan kelaparan, dan berbagai bencana alam serta berbagai penyakit yang menyebabkan perang besar di benua Nas, yang bertujuan untuk merebutkan makanan yang terbatas. Ketika perang Nas pecah, semua negara dan wilayah di benua itu akan ikut serta. Jika dipikir-pikir, lebih baik aku mati sekarang. Geralt pun menjadi marah dan berteriak, aku tidak menyangka akan terjebak di tubuh babi seperti ini. Kemarahan Geralt pun berubah menjadi petaka ketika kursi yang didudukinya patah yang menyebabkan kepalanya terbentur ke lantai. Geralt pun sekilas melihat dirinya yang masih muda dan belum menjadi obesitas seperti sekarang ini, yang menyebabkan semangat hidupnya kembali dan sembari bangun dia mengatakan, tidak, ini masih ada harapan.
Di kehidupanku sebelumnya, aku mengetahui banyak bug pada game ini, aku bisa memanfaatkan bug itu sekarang. Inilah keuntungan dari pengetahuan masa depan, dengan memanfaatkannya, aku bisa mengubah masa depan, dan menikmati masa tuaku dengan wanita muda. Aku juga bisa menjadi pahlawan terkuat di benua Nas ataupun menjadi seorang raja yang dapat menyatukan dunia. Itu adalah tujuan hidupku sekarang. Scan pun berpindah dan dilihatkan gadis yang bersama Geralt tadi sedang membersihkan rak buku, kemudian ia pun terkejut dengan kedatangan Geralt yang membuka pintu sambil berlari memanggil gadis itu dengan nama Haze. Dan Geralt pun mencari sesuatu di ruangan tersebut. Ketika Haze melihat tuannya sedang mencari sesuatu dengan tergesa-gesa, ia pun mengatakan, "Apa yang Anda cari tuan?" Geralt pun menjawabnya dengan mengatakan, "Peninggalan ayahku, bukankah ia meninggalkan sesuatu yang berharga di sini?" Haze pun menunjukkan sebuah kalung sembari berkata, "Apakah ini yang Anda cari tuan?" Geralt pun menimpali perkataan Haze, "Jadi di situ tempatnya," sambil berkata di dalam hatinya, "Benda sepenting itu disimpan sembarangan." Geralt kemudian menyuruh Haze keluar dari ruangan itu. Haze pun keluar sambil berkata di dalam hati, "Tuanku tidak seperti biasanya," dan kemudian raut muka Haze pun berubah menjadi riang gembira sambil mengatakan, "Ya, sudahlah. Aku akan bekerja lebih keras lagi." Sembari pergi dari depan ruangan itu dengan sangat gembira. Scan berpindah pada Geralt yang sedang memandang kalung peninggalan ayahnya sambil berkata, "Wah, ini adalah peninggalan ayahku, kalung yang bisa membantu pertumbuhan magic seseorang. Kalung ini akan kuhancurkan." Satu-satunya keuntungan dari tubuh babi ini adalah dia penyihir tingkat 4. Namun aku kesulitan untuk menggunakan sihir sekarang. Dengan menghancurkan kalung ini, aku akan dapat melakukan ritual tersebut. Ini adalah satu-satunya cara. Dilihat dari manapun kalung ini memang memiliki efek yang bagus untuk meningkatkan magic seseorang. Aku yakin ayah akan mengerti dengan apa yang akan kulakukan. Kemudian setelah Geralt menghancurkan kalung tersebut, sebuah lingkaran pun muncul sehingga menyebabkan ruangan itu diselimuti angin dan energi sihir berwarna merah yang sangat kuat. Dari lingkaran tersebut muncullah sesosok iblis yang sedikit demi sedikit mulai membentuk tubuh aslinya. Iblis itu mengatakan, "Apakah ada manusia bodoh yang memanggilku? Ho, apakah kau yang telah memanggilku?" Jared pun berkata, "Dia muncul. Ini berhasil, aku hanya dapat kesempatan ini sekali seumur hidupku." Ia adalah iblis Isabella. Kemudian Isabella mengatakan, "Manusia bodoh, apa yang kau inginkan dariku?" Isabella mulai memberikan intimidasinya sembari berkata, "Jangan takut, aku tidak akan berminat pada seorang pengecut." Geralt yang dihadapkan dengan kekuatan intimidasi yang sangat besar pun berusaha menguatkan dirinya dengan berkata di dalam hatinya, "Jangan gugup, aku harus setenang mungkin dikarenakan jika aku gagal melakukannya sekarang aku tidak akan pernah bisa memanggilnya lagi." Geralt kemudian dengan tenang berkata kepada Isabella, "Wahai sang iblis Isabella, aku menginginkan skill yang bernama Siman." Perkataan Geralt itu pun sentak membuat iblis itu kaget dengan apa yang didengarnya. Isabella pun kemudian tertawa sambil berkata, "Kau manusia yang sangat rakus, untuk apa kau gunakan skill itu? Apakah kau ingin melihat isi perut seseorang dengan menggunakan skill itu?" Geralt pun dengan yakin mengatakan, "Tepat sekali." Setelah melihat keteguhan hati Geralt, Siman pun memberikan syarat jika ingin mendapatkan skill Siman. Syaratnya yaitu Geralt harus memberikan hal yang paling penting yang ia miliki. Diketahui bahwa skill Siman adalah skill yang hanya ada satu di dalam game Paradise. Skill ini dapat melihat statistik dan kebiasaan target. Kelengkapan informasi target yang diperoleh hanya dapat dilihat berdasarkan pada kemampuan dan level dari penggunanya. Geralt sangat ingin mendapatkan skill Siman dikarenakan skill ini dapat membantunya untuk mengelola istananya, dan membuat rencana untuk kehidupan ke depannya. Kemudian Scan kembali pada Isabella yang mulai menaikkan kekuatan intimidasinya. Bersamaan dengan itu sebuah kontrak pertukaran pun muncul dan Isabella meminta Geralt untuk menuliskan hal paling berharga dalam hidupnya ke dalam kontrak itu. Geralt yang mendengar itu pun kaget dan berkata, "Apa yang akan terjadi jika Isabella mengambil pengetahuanku tentang masa depan?" "Tidak, ini akan menjadi sangat buruk jika itu terjadi." Isabella tiba-tiba mengangkat tubuh Geralt sembari memberitahu Geralt tentang hal yang dapat terjadi mengenai kontrak itu. Ia mengatakan jika hal berharganya adalah harga diri, maka Geralt akan menjadi budaknya.
Jika hal berharganya adalah keluarga maka Geralt tidak akan bisa lagi bertemu dengan keluarganya untuk selamanya. Geralt yang telah memutuskan hal berharga apa yang akan ditukarkan dengan skill Siman pun tersenyum licik. Kemudian setelah Geralt menuliskan hal terpentingnya di kontrak itu tiba-tiba Isabella tidak bisa mengendalikan dirinya dan berkata, "Tunggu, sepertinya ada yang salah dengan bibirku." Kemudian Geralt pun tertawa kecil sambil berkata, "Hahaha, aku terus-menerus memikirkan apa hal terpenting yang akan kuberikan kepadamu, kemudian aku menemukan hal yang sangat penting yang aku inginkan dari dulu. Ini adalah cara yang sederhana untuk membuat kontrak denganmu, selama ini aku selalu menganggap ini sangat penting, di masa lalu selama aku hidup 34 tahun dan akhirnya meninggal, hal terpenting yang belum sempat aku rasakan adalah ciuman pertamaku." Mendengar ucapan itu keluar dari mulut Geralt, Isabella pun berusaha lari sambil berteriak tidak, tidak. Apakah dia orang gila yang hanya memikirkan ciuman pertamanya? Isabella pun akhirnya tertarik menuju Geralt yang telah menunggunya untuk memberikan ciuman pertamanya dan ia pun berkata di dalam hatinya, "Aku belum pernah melakukan ini, dulu aku sangat ingin melakukannya dengan wanita muda, meskipun begitu, ciuman pertamaku malah terjadi dengan roh jahat." Hahaha, demi skill Siman, ini bukanlah masalah. Ketika Isabella sudah sangat dekat, Geralt pun berteriak, "Selamat tinggal masa mudaku." Dan dengan kejadian itu kontrak dengan Isabella pun berhasil dibuat. Kemudian Scan berpindah pada dua maid yang sedang mengobrol sambil berjalan. "Bukankah hari ini Tuan bertingkah aneh? Tuan baru saja keluar dari kamarnya, setelah berbulan-bulan tidak keluar kamar. Biasanya Tuan tidak suka dengan aktivitas yang berat-berat, seperti berjalan." "Itu benar, sekarang Tuan sudah berubah, semoga saja Tuan menjadi lebih baik lagi. Aku tadi pergi ke ruang bawah tanah, di mana sebelumnya tidak ada orang yang pernah pergi ke sana." "Mengapa kau ke sana?" Kemudian tiba-tiba ada Haze yang sedang terburu-buru melewati mereka dari belakang sembari berkata, "Permisi-permisi aku mau lewat." Kemudian salah satu maid itu pun berkata, "Haze, ada yang bisa aku bantu? Tidak perlu aku bisa melakukannya sendiri," jawab Haze sambil berlari. Kemudian maid berambut merah mengatakan, "Anak itu juga sudah berubah. Biasanya dia selalu menangis, ah lucunya," ucap maid berambut hitam sambil memegang pipinya. Setelah tiba di ruangan Geralt, Haze pun masuk dan berkata, "Tuan, aku sudah membawa berkas-berkas yang Tuan minta, dan yang akan Tuan butuhkan." Melihat Haze, Geralt pun menyuruhnya untuk diam sebentar, ternyata Geralt sedang mencoba skill Siman miliknya, dan muncullah jendela status yang bertuliskan Haze level 8, kekuatan 3, health 11, magic 0, Wisdom 13, Agility 13, Charm 25, Pertahanan Fisik 5, Pertahanan Magic 0, Special Skill Dedication Rank S, Love Rank A, Cooking Master Rank A, Hypersensitive Rank B. Geralt dengan menggunakan skill Simannya terkejut dan berkata di dalam hati, "Wow, dedikasinya di rank S, dan ditambah lagi ia memiliki skill yang bisa membantuku." Dilihat dari manapun stat miliknya sangat bagus bahkan untuk ukuran seorang maid. Bahkan Haze mungkin dapat menjadi seorang healer. Selain itu tampaknya skill Love Rank A itu sepertinya tidak terbalas selama setidaknya 10 tahun. "Maaf Haze, untuk masa depanku, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi saat ini aku tidak berminat untuk memiliki hubungan romantis." Pada saat Geralt sedang fokus memandangi stat Haze, ia pun disadarkan dengan perkataan Haze, "Memangnya ada apa Tuan?" Dengan santai Geralt menjawab, "Tidak, berikan kepadaku semua berkasnya." Kemudian Geralt mulai membuka lembaran dari berkas itu dan terdengar Haze berkata, "Tuan maafkan aku." "Hah, mengapa, kenapa kau tiba-tiba minta maaf?" ucap Geralt. "Tetapi setiap kali ini terjadi, Tuan nanti." Haze tidak melanjutkan perkataannya, dan kemudian berkata, "Aku akan bekerja lebih baik." Geralt memperhatikan Haze berbicara dengan tubuh yang bergetar terlintas muncul ingatan Geralt di masa lalu di mana ia sering melakukan kekerasan kepada Haze, ia sering melakukan kekerasan terhadap Haze kemudian setelah melakukan itu ia pun pergi menjauh sambil marah-marah. Melihat ingatan itu Geralt pun terdiam dan berkata dalam hatinya, "Ah, babi sialan ini. Dia sering memberikan banyak pekerjaan untuk Haze, dan ketika ada yang tidak ia suka, dia akan marah. Itulah yang selama ini dia lakukan." Kemudian dengan muka seramnya ia memanggil nama Haze. Kemudian ia mengangkat tangannya. Melihat itu Haze pun mempersiapkan dirinya karena ia merasa ia akan dipukuli lagi oleh Geralt.
Namun hal selanjutnya di luar dugaan Haze, dikarenakan Geralt yang sambil menangis tiba-tiba memeluknya dan berkata, "Maafkan aku Haze, aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah kulakukan padamu. Apakah kau selama ini kesulitan? Terima kasih kau tetap mempercayaiku dan selalu berada di sisiku selama ini. Aku berjanji tidak akan ada lagi perlakuan buruk yang dulu kau alami. Mulai dari sini aku akan berubah. Apakah kau bisa memberikan aku kesempatan lagi?" Mendengar itu Haze pun menangis dan berkata, "Tuan maafkan aku sangat terharu dan air mataku tidak bisa berhenti. Aku berjanji akan selalu di sisimu sampai kapanpun." Sambil memeluk Haze, Gareth pun berkata di dalam hatinya, "Sekarang aku adalah Geralt, jadi aku harus bertanggung jawab atas semua dosa yang Geralt perbuat di masa lalunya." Kemudian Scan berpindah di meja makan di mana Haze sedang khawatir kepada Geralt. "Puan, kurasa kau tidak perlu seperti ini. Jika Anda terlalu banyak makan sayuran itu, Anda mungkin saja sakit." Geralt pun tidak mendengarkannya dan berkata di dalam hatinya, "Seorang babi sepertiku, harus menurunkan berat badanku, dan inilah salah satu cara terbaik." Dijelaskan bahwa di game Paradise, ada tanaman yang dapat memberikan efek rasa kenyang meskipun kau sedikit memakannya. Dengan kata lain, tanaman ini bagus untuk diet. Tetapi untuk memakannya sangat sulit dikarenakan rasanya yang menjijikan. Bahkan Geralt berkata tanaman itu terasa seperti kaos kaki basah. Dengan memakan tanaman itu muncul notifikasi yang bertuliskan, "Efek dari tanaman herbal, meningkatkan tingkat pemecahan lemak. Efek tergesa-gesa memakan daun herbal, meningkatkan metabolisme. Dan karena tergesa-gesa Anda membakar kalori di dalam tubuh 2 kali lebih banyak. Stimulasi tubuh diaktifkan. 450 gram lemak segera dipecah dan dilepaskan." Setelah notifikasi itu muncul, perut Geralt pun perlahan mulai mengecil. Geralt yang merasakan itu berkata, "Nah ini dia, tetapi apa ini, kenapa aku ingin muntah?" timpal Geralt sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Kemudian muncul Haze dengan membawakan sepotong steak yang ia letakkan di atas meja sembari berkata, "Puan, tolong makan ini juga. Ini adalah daging yang sudah kusiapkan sebelumnya. Demi kesehatan Anda, aku belajar memasak ini. Seharusnya aku tidak memakannya sekarang, tetapi karena ini buatanmu kurasa tak masalah jika aku memakannya," ucap Geralt sambil mengambil steak itu. Kemudian ia berkata dalam hatinya, "Geralt, kau sungguh sialan, berani sekali kau mengganggu malaikat seperti Haze. Steak ini lezat sekali, apakah ini adalah hasil dari skill rank A memasak? Aku merasa seperti rasa busuk yang kurasakan tadi telah dimurnikan. Ini adalah anugerah." Sambil menikmati makanannya, Geralt bergumam, "Menurut berkas yang kudapat, aku berada di perkebunan Krivia, yang terletak di titik paling utara. Aku ingat wilayah ini adalah wilayah kelas F, wilayah di sini sangat dingin, jadi tidak memungkinkan untuk bertani. Ditambah lagi di wilayah ini hanya dipenuhi dengan hama, binatang buas dan para bandit. Tetapi untungnya di wilayah ini banyak madu. Akan tetapi masalahnya adalah, fasilitasku tidak memadai untuk memanfaatkan hal tersebut. Aku harus memikirkan cara lain." Pada saat Geralt berdiri dari tempat duduknya, tiba-tiba muncullah Isabella yang berteriak, "Kekuatanku!" Geralt pun kaget dan berkata sambil menyemburkan makanan yang ada di dalam mulutnya, "Isabella, kenapa kau masih ada di sini? Kau telah mencabuliku," timpal Isabella dengan sangat marah. Dan dilanjutkan dengan berkata, "Aku akan mengganggumu terus sampai kau mati dan mengembalikan kekuatanku." Geralt pun terdiam dan berkata, "Masalah baru pun muncul." Kemudian kita dibawa di masa 10 tahun yang lalu, di mana saat itu adalah saat kematian ayahnya Geralt. Terdengar suara ketukan pintu, dan suara seorang pria yang berkata, "Tuan muda, buka pintunya. Saya ingin memberitahukan, bahwa Tuan Besar telah meninggal dan Anda sebagai anaknya akan menjadi pewaris utama, dan akan memimpin kami. Saya akan membantu Anda sebisa mungkin," sambil terus mengetok pintu. Terlihat Geralt muda yang sedang duduk dan bersedih atas kepergian ayahnya. Kemudian Scan berpindah di masa sekarang. "Kenapa tiba-tiba Tuan memanggil kita, apakah dia ingin mengadakan pesta tahun baru?" ucap seorang pria yang sambil memegang alkohol di tangannya. Pada saat ia meneguk alkoholnya, ia pun melihat Haze yang sedang lewat bersama maid berambut merah. Kemudian ia datang sambil merangkul kedua maid itu dan berkata, "Selamat pagi Haze." Haze pun menjawab sambil ketakutan, "Selamat pagi juga Glagas."
Itu dia, aku sangat menyukai kebaikan hatimu. Ucap Gelagas kepada Haze sambil tersenyum. Kemudian dengan muka jahatnya Gelagas berkata di dalam hatinya, aku tidak mengerti kenapa malaikat seperti Haze menyukai seekor babi. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu jatuh ke pelukanku. Kemudian muncullah seorang pria lagi dan berkata, Gelagas, masalah apa lagi yang kau buat? Kau sudah diberitahu agar tidak menggoda wanita lagi bukan? Mengapa kau masih saja keras kepala? Apakah aku perlu menghukummu lagi? Tambahnya sambil bergerak ke arah Gelagas. Di sini kita diberitahu bahwa pria yang sedang meminum alkohol itu bernama Gelagas, dan yang barusan datang itu bernama Rocky. Kemudian Gelagas dengan muka ketakutan berkata, Roro Rocky, kemudian wajahnya berubah menjadi mengintimidasi dan berkata, Hai, apakah kau baru saja mengancamku, anjing tua? Aku sudah repot-repot bangun pagi karena dipanggil oleh seekor babi, tapi aku malah ketemu anjing tua sepertimu. Mendengar itu Rocky pun emosi dan berkata, apa itu? Coba katakan sekali lagi, apa kau tuli timpal Gelagas sambil mendorong kepala Rocky dengan kepalanya. Kemudian muncullah seorang pria tua yang meredakan pertikaian mereka dengan mengatakan, sebaiknya kalian berdua berhenti. Tuan akan segera tiba. Diketahui nama pria tua itu adalah O'Brien. Kemudian Gelagas pun pergi sambil berkata, seekor anjing tua yang kehilangan taringnya dan orang tua yang sudah pensiun masih menginjakan kakinya di sini. Menjijikan. Mendengar hal itu Rocky pun geram sambil memegangi pedangnya ia berkata, hei kau. Rocky berkata kepada O'Brien, bagaimana bisa berdebah itu menjadi kepala keamanan? Aku mengerti apa yang kau rasakan, tetapi jika berbicara soal kekuatan, dia orang yang paling cocok di antara semuanya. Ucap O'Brien menenangkan Rocky. Sekarang kita bertiga harus masuk. Di dalam ruangan tampak para petinggi kerajaan telah duduk untuk mengikuti rapat yang diadakan Geralt. Kemudian terlihat ada petinggi yang berbisik kepada petinggi di sebelahnya. Tidak kusangka dia yang akan memimpin rapat. Apakah ia sudah membaca dokumen yang kita kirimkan kepadanya? Apakah dia sedang membacanya? Benarkah Tuan sudah berubah? Ucap para petinggi saling berbisik. Gelagas yang lagi meneguk alkoholnya kemudian menaruh botolnya di atas meja sembari berkata, Tuan, membaca dokumen seperti itu benar-benar tidak cocok denganmu, mari kita akhiri rapat ini dengan cepat dan ayo kita pergi minum-minum. Aku baru saja mendapatkan minuman yang langka, Anda pasti akan menyukainya, Tuan. Geralt sambil memegangi dagunya berkata, apakah itu alkohol? Ya, kita akan minum alkohol. Aku juga akan menyiapkan wanita yang cantik untukmu. Mendengar itu Rocky pun marah sambil berkata di dalam hatinya. Setiap kali ada pertemuan, orang ini selalu menggoda tuan muda dan karena dia tuan muda menjadi pemalas. Kali ini, demi masa depan wilayah Krivia aku harus menghentikannya. Dan tiba-tiba Geralt pun menunjuk Gelagas dan berkata, Gelagas. Mengapa kau mabuk di saat rapat, apakah kau sudah gila? Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Geralt, Gelagas dan Rocky serentak terkejut. Dan dilanjutkan Geralt yang berusaha meyakinkan Geralt dengan berkata, ayolah, jangan terlalu kaku, apa Anda akhir-akhir ini jarang minum alkohol? Magic Missile, sebuah skill magic pun keluar dan memecahkan botol alkohol milik Gelagas. Setelah mengeluarkan skill Magic Missile, Geralt berkata kepada Gelagas, kau terlalu berisik, kau bisa mengganggu rapat ini. Tak terima diperlakukan seperti itu Gelagas pun marah dan berkata, Tuan, apakah kau mengarahkan sihirmu kepadaku? Geralt pun menggeplak meja sembari berkata, poin selanjutnya. Gelagas, kau menggunakan posisimu untuk menekan para pedagang lalu memeras harta mereka, apa kau sadar apa yang telah kau lakukan? Apa? Gelagas pun sentak kaget dengan ucapan Geralt mengenai dirinya. Kemudian Geralt melanjutkan perkataannya, karena semua keserakahanmu, kau membuat pedagang takut untuk masuk ke wilayah ini, dikarenakan mereka kehilangan harta berharga mereka mulai tidak ingin memasuki wilayah ini, tegas Geralt. Pungutan liar, perdagangan manusia, kau bahkan melatih prajurit pribadi yang tidak berlisensi di wilayah Krivia. Lanjut Geralt memberitahu kesalahan yang telah diperbuat Gelagas. Fireball. Kemudian muncullah sihir api di atas tangan Geralt sembari ia berkata kepada Gelagas. Sebelumnya aku hanya menghancurkan botol minumanmu. Sekarang aku akan menghancurkan wajahmu. Mendengar itu Gelagas pun mulai ketakutan dan lari dari tempat duduknya, tapi fireball milik Geralt telah dilemparkan dan tepat mengenai bagian belakang dari tubuh Gelagas.
Melihat gelagas yang telah terkapar, Geralt berkata, awalnya aku ingin membunuhmu, namun aku masih memiliki hati nurani dan aku akan membiarkanmu hidup. Kemudian Geralt berteriak, kita akan mencari pengganti gelagas. Tetapi sebelum itu aku akan menyelidiki seluruh tindakan korupsi yang terjadi di wilayah ini. Ucapan Geralt itu pun serentak membuat para petinggi yang korupsi menjadi ketakutan. Kemudian mereka semua pun bersujud di hadapan Geralt sambil meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Rocky yang sedari tadi melihat kejadian itu di depan matanya berkata di dalam hatinya, Tuan Muda bisa mengalahkan gelagas dalam sekali serangan, apakah ini kemampuan dari penyihir tingkat 4? Kemampuannya tidak bisa diremehkan, ucap Rocky kagum kepada Geralt. Kemudian ia pun melihat bayangan ayah Geralt yaitu Viscount Barrett dan berkata, karisma yang Tuan Muda miliki sekarang, seperti karisma yang dimiliki Tuan Besar Viscount Barrett. Rocky pun tersadarkan ketika Geralt memanggil namanya, kemudian dilanjutkan dengan berkata bahwa ia menunjuk Rocky sebagai kepala keamanan baru di wilayah Krivia. Awalnya Rocky menolak dengan jabatan itu, tetapi Geralt menegaskan bahwa itu adalah perintah darinya. Dan ia merasa tidak perlu mengulangi lagi perkataannya itu kepada Rocky. Rocky kemudian segera memberikan hormat kepada Geralt dan berkata, saya akan melakukannya. Geralt kemudian menegaskan kepada seluruh bawahannya, ini adalah perintahku, apakah kalian ada keluhan? Serentak para bawahan Geralt pun berkata, tidak. Geralt berkata di dalam hatinya, dengan ini reputasiku sebagai tuan yang buruk telah membaik. Tetapi masalahnya posisi mereka tidak cocok dengan kemampuannya. Kemudian Geralt melihat Oberyn yang tersenyum. Mari kita perbaiki semua ini secara bertahap. Aku tidak boleh tergesa-gesa tentang masalah ini, ucap Geralt sambil tersenyum kecil. Sebulan kemudian, terlihat seorang pedagang yang telah dihajar dan akan dirampas hartanya oleh para bandit. Berisik, aku sudah berbaik hati padamu dengan sudah membiarkanmu hidup, tapi kau malah tidak menghargai kebaikanku, ucap bandit yang memiliki luka sayatan di pipinya. Akhir-akhir ini, Gelagas tidak muncul untuk meminta jatah upahnya. Mungkinkah dia sedang melakukan perjalanan jauh? Ucap bandit yang memakai ikat kepala. Tetapi berkat itu kita mendapatkan uang yang lebih dari biasanya, ucap bandit yang memiliki sayatan di mukanya. Kemudian terdengarlah suara ketukan pintu sembari berkata permisi, permisi, apakah ada orang di dalam? Bandit yang memakai ikat kepala pun menyuruh bandit botak untuk segera memeriksa keadaan di luar. Pada saat memeriksa keluar, bandit botak pun kaget dengan kedatangan Geralt yang berkata halo kepadanya. Ketika bandit botak sedang kebingungan dengan siapa yang ada di hadapannya, sekarang tiba-tiba bogem mentah pun mendarat di bawah rahangnya. Dan bersambung, terima kasih telah menonton, dan jika cerita ini ramai peminatnya, next kita akan update part 2-nya dengan durasi yang lebih panjang. Bye-bye.